selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini kita balik lagi live di edisi berisi berbagi cerita asik bersama Yola Andesva dan juga Sini Cerita, berbagi cerita tentang aku, kamu, dan kita. Nah, hari ini kita bakal ngobrol seru banget sama speaker yang keren banget. Dan langsung aja nih bergabung karena speakernya emang tepat waktu banget ya. Kita akan langsung terhubung dan nanti kita bakal langsung kenalan sama antara menjalani profesi sehari-hari dan juga menjalani dan mengembangkan hobi tapi bersamaan nih sama profesinya. Wow, gila keren gak sih bisa membagi waktu seperti itu? Dan why not sih, memang kenapa enggak di zaman sekarang anak-anak milenial emang udah bisa menjalankan berbagai macam aktivitas tanpa mengganggu aktivitas utama ataupun pekerjaan utama, dan kamu tetap bisa memprioritaskan apa aja yang bisa kamu lakukan. Dan sembari menunggu tergabung bersama speaker, aku bakalan cerita sedikit. Jadi speaker kita hari ini itu adalah seorang profesional MC, kemudian pasti profesi utamanya itu adalah Brimob ataupun anggota Polri, kemudian juga MC wedding, kemudian juga seorang narator, motivator, seorang ayah juga, seorang presenter juga. Pokoknya tuh bener-bener kayak bener-bener emang produktif banget ya, dan aku salut sih. Dan kita bakal nanti ngobrol dan ngupas tuntas apa aja sih rahasianya sehingga bisa tetap menjalankan profesinya dan juga tetap bisa menyalurkan hobi, mengembangkan potensi diri, dan gimana caranya bisa membagi waktu juga. Mungkin nanti kita akan bahas sama speaker kita hari ini. Dan teman-teman boleh banget buat teman-teman yang pengen bertanya nanti langsung aja di kolom komen. Dan mungkin ini aku nggak tahu apakah karena koneksi atau karena ada sesuatu yang lain. Ini aku belum bisa terhubung sama speaker dan tunggu aja ya, nggak apa-apa. Oh ya, anyway, untuk nah, kita udah terhubung nih. Halo Bang Akbar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bilang aja Bapak izin. Wow, udah lama banget kita nggak ngobrol. Ya. Oh ya, Bang, udah berapa abad ya? Mungkin Yep. kayaknya kita udah berapa ya? Udah 2 tahun kayaknya ya. Ini mungkin untuk kameranya boleh dinaikin ke atas sedikit, soalnya kepalanya kepotong. Oh gitu, oke. Sip. Iya, nah, oke. Sip. So? Oke, Bang Akbar. Sebelumnya nih, karena kita masih edisi lebaran, walaupun lebaran udah hampir 2 bulan berlalu ya, aku mau ngucapin Minal Aidin wal Faizin, maaf lahir dan batin. Walaupun secara Sama-sama. virtual kita udah ngobrol ya di WhatsApp gitu kan, tapi kita maaf-maafan lagi nih di sini. Dan aku mau ngucapin makasih banget buat Bang Akbar udah ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukan mau sharing sama teman-teman di rumah hari ini. Dan ini topiknya tuh menarik banget ya. Aku tuh sampai excited dan aku penasaran banget. Nanti kita bakalan ngobrol seru nih sama Bang Akbar. Tapi sebelumnya kan kalau orang-orang bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau di sini tak kenal maka asing. Jadi kita harus kenal dulu biar nggak asing gitu ya, biar teman-teman di rumah juga tahu backgroundnya Bang Akbar apa aja. Selain kita teman-teman udah lihat dong, udah tahu dari posternya Bang Akbar adalah seorang anggota Polri, kesibukannya punya profesi utama, tapi juga punya side job nih, juga hobinya itu emang keren banget, sibuk banget pokoknya ya. Kesana kesini jam terbangnya tinggi banget, udah kemana-mana gitu ya, udah jadi presenter TV, udah jadi profesional MC juga, kemudian juga kadang-kadang ngisi MC di wedding gitu ya, acara-acara. Aduh, Bang Akbar boleh banget nih sharing ke kita, kenalan, dan Bang Akbar juga boleh ceritain sedikit ceritanya di before pandemi dan juga after pandemi, dan selama pandemi ngapain aja sih?
Oke, terima kasih semuanya. Saya menyapa sahabat semua yang menyaksikan live videonya Yola Andespa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya untuk Yola yang sudah memberikan kesempatan kepada kami tentunya untuk hadir menyertai acara yang cukup inovatif dan inspiratif ini kalau menurut kami, khususnya untuk anak muda yang ada di segala penjuru dunia. Kenapa saya katakan segala penjuru dunia? Karena saya lihat beberapa waktu lalu ada juga yang berbicara di sini dari negeri tetangga ya Yola ya. Yes, betul, Pak Akbar. Nama saya Rahmat Akbari. Saya dilahirkan di Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir. Kalau dulu Ogan Komering Ilir, kalau sekarang Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Palembang. Pada tahun 2002 saya selesai sekolah SMU. Kalau dulu SMU ya, Sekolah Menengah Umum Pertama atau SMU 1 Tanjung Raja. Dan setelah itu saya mendaftar untuk seleksi Bintara Polri dulu, waktu itu Bintara Polri. Namun mungkin rezeki saya waktu itu bukan di sana, bukan di Bintara. Jadi saya gugur di tes terakhir namanya waktu itu Tantohir. Mungkin karena rezeki juga ada di Tamtama, waktu itu saya ambil Tamtamanya tanpa tes karena saya sudah melewati beberapa tes sebelumnya, gugur di tingkatan Bintara dan alhamdulillah terjun di Tamtamanya. Singkat cerita, saya pendidikan di Surabaya, di Watu Kosek, langsung pendidikan kejuruan Brimob selama 6 bulan, dan penempatan pertama pada tanggal 23 Agustus 2003 langsung di Polda Jambi di Satuan Brimob. Sampai pada detik saat ini. Terus kaitannya dengan... Kalau 2003 itu aku masih kelas berapa coba? Aku masih kelas 3 SD tahu. Kelas berapa? Mungkin masih kelas 3 SMP ya? Atau masih kelas 5 SD? Aku masih kelas 3 SD. Jadi aku masuk SD-nya kan tahun 2001. Abang waktu itu 2003 udah jadi Brimob, kan keren banget ya. Terus kita bisa ketemu sekarang. Bener. Terus. So, sebenarnya berbicara masalah hobi ini, sebenarnya hobi saya banyak kan. Nah, pada dasarnya hobi saya olahraga, sport, komunikasi, dan musik. Nah, olahraga, sport, komunikasi, dan musik. Secara global komunikasi ya overall, segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi dengan orang, dengan siapa aja. Kemudian olahraga ya olahraga apa aja, olahraga permainan, olahraga jogging atau bersepeda dan lain sebagainya. Dan di berbicara pegang-pegang mic ya, pegang-pegang mic ini sebenarnya karena itu tadi saya itu orangnya lebih suka berbicara daripada menulis. Ya, saya termasuk orang yang termasuk malas menulis. Nah, bagi saya itu lebih baik berbicara selama 1 jam daripada menulis 2 lembar halaman gitu. Jadi mungkin karena itu, iya, hobinya karena tuh berbicara. Jadi ya itu tadi adanya di MC itu waktu itu saya diberi kepercayaan untuk memimpin suatu acara di tempat kerja saya, Satuan Brimob kan. Alhamdulillah, saya merasa nyaman, saya merasa oh ini bagus, oh ini enak, oh ini rasanya asik ini. Artinya ada ketertarikan dari diri kami sendiri akan hal itu. Nah, dan itu menjadi pemicu bahwasanya ini harus terus kami lakukan, karena yang namanya sesuatu kalau udah semakin sering dilakukan akan enjoy sendiri, akan merasa nyaman sendiri, dan secara tidak langsung mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, gitulah kira-kira. Kemudian kalau kaitannya dengan berbicara, kalau yang seperti yang disebutkan oleh Yola tadi, narator atau motivator itu bagi saya
pada dasarnya nggak juga sih sebenarnya sebagai motivator. Cuman paling tidak kalau orang ada yang mau sharing, bertanya, ya paling tidak kami berikan pengalaman, kami berikan masukan yang positif dan bayangan hal yang negatif seandainya terjun kemana gitu. Pada dasarnya itu yang saya sampaikan, dan saya selalu berbicara kepada anak-anak SMA, kadang ke depan teman-teman mahasiswa, beberapa yang pernah saya sampaikan bahwasanya apapun yang ada dalam diri kita, silakan kembangkan, silakan bertanya kepada orang yang membidanginya. Jangan bertanya sama orang yang tidak membidanginya, karena kalau kita mau beli sepatu nanyanya di toko baju, tentu nanti nggak jadi kita beli sepatu, jadinya beli baju nanti. Nah, gitu yes, kira-kira. Benar. Dan saya rasa yang paling penting dalam melakukan semua hal itu adalah jangan sekali-kali kita berorientasi pada nominal. Oke. Nah, dan itu selalu saya sampaikan sama siapapun, sama teman, sama sahabat yang ingin mendapatkan pengalaman dari kami. Saya selalu menyampaikan jangan sekali-sekali, apalagi itu berkaitan dengan hobi kita langsung orientasi ini. Karena apa? Karena kalau kita udah orientasinya ke sini, uang, maka kita tidak akan berfokus pada apa yang kita kerjakan. Kita akan berfokus apa yang akan kita dapatkan itunya. Dan itulah yang akan merusak mindset kita, dan ketika mindset kita udah rusak, maka potensi terbaik yang ada dalam diri kita itu tidak akan keluar. Karena niat dari awal dalam hati kita sendiri sudah nggak klop lagi dengan tujuan utamanya kita itu tadi. Begitu kira-kira. Ya, menarik banget ini ya Bang ya. Jadi memang kalau misalnya kita punya profesi utama, tapi kita juga pengen menyalurkan hobi kita nih, dan kita pengen hobi kita nih tetap bisa mengembangkan potensi diri kita, kemudian bisa membuat kita bertumbuh dan berkembang, orientasinya tuh harus diganti ya, mindsetnya tuh harus dirubah. Jangan berorientasi. Sorry. Oke, no problem. Ada iklan yang masuk ke beberapa detik ya guys, gak apa-apa. Ada gempa bumi tadi. Oke. Mungkin boleh difokuskan terlebih dahulu handphonenya ya, taruh di mana. Oke. Udah aman ya Bang ya? Oke, jangan bergerak-gerak dan nanti gempa bumi juga. Gempa bumi dadakan. Nah, jadi memang kita lanjut. Kita harus punya mindset yang berbeda ya. Memang nggak semua orang seberuntung Bang Akbar gitu, tapi juga banyak orang-orang yang anak milenial hari ini yang bisa mengembangkan potensi dirinya dan juga tetap bisa bertumbuh walaupun punya profesi utama. Dan memang orientasinya itu harus kita ganti nih, ataupun objektifnya itu harus berbeda. Kalau misalnya kita udah punya profesi utama yang bisa menopang kebutuhan kita sehari-hari, berarti kita harus mindsetnya adalah untuk mengembangkan hobi kita dan bisa menghasilkan misalnya menjadi side jobnya. Kita tetap harus fokus sama diri kita dan fokus untuk mengembangkan skill kita. Jadi jangan orientasinya sama money aja, tapi tetap kita fokuskan utama dulu adalah diri kamu harus berkembang, diri kamu harus bertumbuh, dan harus tetap terus belajar dan belajar. Nanti hasilnya akan ikut di belakang. Seperti itu ya Bang ya? Iya, benar sekali. Oke, nah Bang Akbar, kan kita Bang Akbar ini udah menceritakan tadi kalau dari tahun 2003 udah terjun di profesi Brimob. Nah, kemudian menyalurkan hobinya ini di bidang public speaking. Boleh dong diceritain gimana sampai sekarang bisa membagi waktu nih, karena ini penting banget ya untuk kita punya profesi utama dan juga kita punya side job nih, dimana hobi kita dibayar oleh orang atau oleh klien kita, dan bisa membagi waktu buat teman-teman juga. Mesti ini langsung masuk ke tips nih, bisa membagi waktu antara mengembangkan hobi, menyalurkan hobi, tapi tetap fokus sama profesi utama kita.
Oke, terima kasih Mbak Yola. Kaitannya dengan pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai seorang anggota kepolisian, dalam hal ini bertugas di Satuan Brimob. Jadi yang perlu digarisbawahi, apapun yang kita lakukan adalah tugas negara adalah prioritas. Bahkan keluarga nomor 2. Keluarga itu nomor 2. Nomor 1 tetap negara, karena kita udah bikin kontrak. Sebelum kita pelantikan kita udah bikin kontrak bahwasanya separuh daripada badan kita ini sudah menjadi bagian daripada milik negara. Udah jadi milik negara. Untuk itu kita harus disiplin penuh, dan tentunya benar. Tentunya kita harus disiplin penuh dan menjaga bahwasanya apapun yang kita lakukan di luar, kita adalah sebagai seorang anggota kepolisian, kita adalah sebagai anggota Brimob, dan itu adalah dilihat oleh masyarakat banyak ya. Dan itu yang perlu beban sebenarnya yang harus kita jaga dengan segala situasi dan kondisi saat ini. Selain itu, saya juga memiliki pemikiran bahwasanya apa yang kami lakukan ini adalah bagian daripada hal untuk membuka mata masyarakat bahwasanya khususnya untuk generasi milenial, anak-anak muda yang mempunyai hobi, banyak sekali hobimu, jangan ragu, silakan aja bergabung di tempat manapun yang mau bergabung, mau itu di kepolisian, mau itu di tentara, mau itu di ASN, silakan aja. Namun di sisi tertentu nanti kamu tetap akan bisa mengembangkan hobi itu sendiri dengan mengikuti rule yang sudah ditentukan oleh instansi tempat kita bekerja. Tentunya dengan tetap menjaga disiplin, loyalitas, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya tugas negara adalah prioritas. Sedikit cerita ini Mbak Yola, kaitannya dengan hobi, pekerjaan kan, hobi, pekerjaan, dan itu tadi tugas negara tadi ya. Seperti yang sudah Mbak Yola sebut tadi bahwasanya kadang MC di wedding ini, di event itu, saya selalu sampaikan kepada calon klien kita, calon klien kita bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, oke, saat ini saya menyanggupi. Namun adanya di hari H ternyata ada tugas yang harus saya kerjakan kaitannya dengan pekerjaan utama saya sebagai anggota Polri. Maaf, mungkin badan saya tidak bisa hadir di situ, namun saya janjikan ada satu orang yang bisa menggantikan saya di sana. Oke. Artinya keren. Artinya kita tetap profesional dengan kesepakatan yang sudah kita jalin. Namun kita juga harus ingatkan sama klien kita bahwasanya diri kita itu tadi sebagian 50% sudah menjadi daripada milik negara. Gitu Mbak Yola kira-kira. Keren banget ya. Jadi memang berarti punya ini juga tetap bekerja bersama tim ya Bang Akbar. Jadi memang udah punya tugas negara, tapi ketika punya job di luar itu, di luar jam pekerjaan, dan kita udah bikin janji nih sama klien, tapi tetap ada tim pengganti gitu ya. Kalau memang misalnya tidak, ini memang berhubungan dengan negara, akan digantikan. Tapi jika memang nanti bisa, akan tetap diusahakan kalau memang itu tidak dadakan banget ya. Tapi kalau ini sih menarik ya, kalau untuk kliennya sendiri nih, sering nggak sih terjadi case antara Bang Akbar dan juga kliennya, kalau kliennya kecewa nih, maksudnya di hari H itu kejadian banget, dan pernah nggak sih nggak ada pengganti, atau memang selalu ada penggantinya? Alhamdulillah sejauh yang kita alami selama beberapa tahun kita menjalani hal ini, sejauh ini belum ada hal-hal yang negatif yang kita dapat ya. Maksudnya belum ada hal yang terjadi di luar kesepakatan awal kita. Sejauh ini belum ada. Namun demikian, setiap kita akan menyepakati suatu kegiatan, tetap kita sampaikan itu kepada siapapun, tetap kita sampaikan itu. Sejauh ini nggak ada yang istilahnya jadwalnya yang bertabrakan seperti yang saya sampaikan tadi. Sejauh ini belum ada.
karena alhamdulillah untuk pimpinan dari kita juga mengerti dan memberikan support atas apa yang kita lakukan, karena menurut para komandan hal yang kami lakukan itu adalah baik dan tidak ada salahnya dikembangkan. Dan sejauh ini pun beberapa adik-adik tingkat saya, adik-adik leading saya yang mempunyai keinginan, yang mempunyai potensi nomor sekian, kalau menurut saya potensi nomor sekian. Yang pertama itu adalah keinginan, yang mempunyai keinginan dan mau meluangkan waktunya. Nah, yang mau meluangkan waktu dan mempunyai keinginan, sejauh ini saya rangkul, saya bimbing, saya arahkan. Ketika mereka bertanya saya jawab, ketika ada hal yang mengganjal saya sampaikan, ini begini, itu begitu. Saya rasa hal yang baik dan pengetahuan yang sudah mungkin terlebih dahulu kita dapat, nggak ada salahnya kita share ke orang yang menginginkan hal itu. Begitu, Mbak Yola. Jadi memang ilmu itu harus berbagi ya Bang ya, biar barokah, karena kan ilmu yang bermanfaat itu kan bisa ngalir terus pahalanya kita ya. Dan ini tuh memang kayaknya menarik banget disupport oleh juga atasan di kantor, dan juga ini juga menjadi sebuah inspirasi ya buat para junior untuk tetap bisa mengikuti nih jejaknya Mbak Akbar sebagai senior gitu kan. Jadi walaupun kamu punya profesi utama, tapi ketika kamu punya hobi dan kamu pengen mengembangkan hobi kamu, dan kamu pengen punya prestasi di luar profesi utama, ya nggak apa-apa gitu, coba aja dulu gitu ya. Dan Mbak Akbar, nih mungkin aku tuh jadi flashback ke masa-masa tahun 2016 kita ikut 2016, audisi. Ya. Kita tuh belum sempat ngebahas itu. Dan nari-nari itu seru banget. Tadi aku sempat baca nih ada yang ini banyak banget nih teman-teman dari Jambi dan juga teman-teman beberapa dari presenter mantan grand final ya, yang waktu ikut di Jambi. Ini tadi ada yang juga nyapa Bang Akbar tadi nih, kayaknya ini anggota gitu ya. Coba kita lihat lagi ya di atas ya, biar kita nggak terlalu serius-serius banget nih ngobrol ya. Saking asiknya Mbak Yola. Iya. Coba kita lihatnya, ini udah jauh banget nih. Ada dari Yuni, Kak Yola. Halo Yuni. Aku ingat banget ini Yuni dulu waktu lagi grand final, dia tuh nangis gitu gara-gara deg-degan di depan. Soalnya dia itu termasuk yang paling muda ya. Jadi salah satu anak SMA, kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA gitu. Aku pikir itu tuh keren banget ya, karena anak SMA udah berani banget gitu loh. Walaupun melatih mental ya, walaupun misalnya masih sampai nangis di panggung dan jadi berkesan banget ya buat teman-teman. Benar. Kayak lucu aja sih. Terus ini juga kabarnya dia. Mungkin nanti kita lihat kalau ada muncul lagi ya. Ini ada dari Gandhi_Setiawan 13. Salam prasaja. Oh, salam prasaja. Itu terus ada boleh saya sapa dulu itu ya siapa? Yang salam prasaja tadi ya. Itu sapa dulu teman-teman. Itu teman-teman dari IKLKS, Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa. Itu saya mengikutinya itu di tahun 2002. Dan alhamdulillah kita masih bersilaturahmi. Jadi LKS itu adalah Latihan Kepemimpinan Siswa, di mana orang-orangnya yang ada di situ adalah para pengurus-pengurus OSIS yang ada di daerah setempat. Tadi saya sempat share acara ini di grup kita itu. Karena kenapa saya share ke grup sana? Karena salah satu wadah ataupun kegiatan yang bagi saya sendiri itulah merupakan salah satu wadah yang membentuk karakter diri dan disiplin saya di awal-awal sebelum saya menjadi seorang anggota Polri. Ya di sana. Saya di sana diajarkan bagaimana cara berbicara yang baik di depan khalayak, bagaimana cara bermakan yang baik di meja, bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana cara disiplin dan lain sebagainya. Di situ di LKS itu Latihan Kepemimpinan Siswa. Terima kasih, salam prasaja brother, salam untuk teman-teman semua. Terima kasih juga udah menyaksikan kita.
Seru ya, tahun 2002 ya latihan mobilnya. Aku masih kelas 2 SD. Betapa kecilnya aku dulu gitu ya. Ini ada dari Radia Aura Maharani. Halo katanya. Halo juga. Halo juga. Udah lumayan rame ya. Oke, kita masuk lagi ke topik pembicaraan. Nah, Bang Akbar, kalau misalnya Bang Akbar kan udah sibuk kerja sebagai Brimob, kemudian juga presenter di TV, kemudian juga profesional MC. Nah, kan juga sebagai seorang suami dan juga seorang ayah. Nah, gimana nih membagi waktu antara keluarga juga dan juga pekerjaan? Karena ini juga adalah suatu prioritas ya, di mana-mana keluarga itu adalah support system number one lah buat seseorang sampai Bang Akbar bisa seperti ini karirnya sekarang. Bagaimana peran penting seorang istri dan juga anak-anak buat Bang Akbar? Yap, terima kasih Yola, ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya sangat bersemangat bercerita kalau tentang keluarga ini ya. Karena kaitannya dengan pertanyaan Mbak Yola, bahwa sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami dari istri saya, apapun yang saya lakukan di luar itu atas izin restu daripada istri tercinta dan anak-anak saya. Termasuk saya mengikuti audisi presenter Jadi Kiki 2016 itu adalah atas izin daripada istri saya. Kalau saya boleh cerita, Mbak Yola mungkin belum pernah dengar sebelumnya. Ya boleh. Kalau saya boleh cerita, ya waktu itu adalah bukan hari terakhir, sudah memasuki hari karantina pertama, hari pertama audisi di belakang itu ya, Mbak Yola ya, di belakang sana. Waktu itu lahirlah anak saya yang kedua di subuh harinya, namanya Abida Syakila. Nah, subuh anak saya lahir, saya sudah mendapatkan informasi itu dari internet, dari sosial media. Saya langsung minta izin. Istri saya baru habis melahirkan itu, subuh habis melahirkan, saya pagi waktu itu mau pergi beli sesuatu lah untuk mengubur ari-ari anak saya itu. Mengubur ari-arinya perginya ke kota, rumah saya kan di Mendalo. Nah, perginya ke kota. Sebelum saya pergi, saya pamit, saya izin sama istri saya panggilnya Bunda, boleh nggak nanti ayah sekalian daftar untuk ikut audisi ini, audisi presenter Jambi ini. Pada waktu baru selesai melahirkan, bayangkan. Namun tetap saya harus memiliki, namun tetap saya harus memiliki izin dong dari istri saya kan. Nah, saya ngomong itu masih di depan Ibu Bidan. Ibu Bidan lagi ngerjain sesuatu sambil nolegin Ibu Bidannya. Nanti jadi artis loh Bang, katanya. Kata istri saya, kalau ayah mau coba ya silakan, nggak apa-apa. Artinya ya sudah, saya pergi, saya beli dulu keperluan untuk mengubur ari-ari anak saya tadi, dan saya telepon Bang Putra. Saya masih ingat betul Bang Putra, beliaulah salah satu yang membantu karir saya di TV tersebut. Saya telepon, kata Bang Putra, coba kesini aja Bang. Saya temuin, Abang serius saya bilang. Bentar, Abang kan Brimob Bang, Abang kan polisi, kenapa Abang mau terjun? Bukan itu, saya ingin tahu apa yang ada di dalam diri saya ini, nyampe nya di mana. Saya ingin tahu itu aja. Jadi Abang betul-betul serius nih mau ikut? Betul, saya bilang. Ya sudah, kalau Abang betul-betul serius, kebetulan teman-teman sudah ikut, sudah mulai audisi. Abang daftar aja dulu situ, registrasi, selesaikan, nanti Abang ikutin jadwalnya. Alhamdulillah itu saya bisa ikuti dan sampai sekarang bisa berjalan di sana. Nah, kaitannya dengan hobi yang kita keluar kemana, kerja di titik A, titik B, titik C, untuk mengedukasi anak-anak, keluarga, untuk mengedukasi istri, apa yang kita lakukan di luar. Tidak jarang saya mengajak mereka, seandainya saya sedang lagi record nih, lagi siaran, saya ajak, ini loh yang saya lakukan, sekian jam, sekian menit, sekian detik, selama keluar dari rumah. Nah, begitu pun ada misalnya saya nge-MC di titik A, titik B. Kalau memungkinkan untuk saya ajak, pasti saya ajak. Dan selain mereka refreshing, mereka juga tahu apa yang kita lakukan itu, tidak bertanya-tanya lagi. Dan bersyukur sekali dan menurut saya beruntung sekali saya memiliki istri yang
sangat-sangat mensupport apa yang kami lakukan begitu. Sejauh ini apa yang kami lakukan selalu, Bun, tanggal sekian, bulan sekian ada jadwal di sini ya, catat di situ. Kalau bisa, kalau mau ikut ya, nanti sana sini. Oh boleh lah. Kadang nggak diajak pun mereka mau gitu. Kalau memang sikonnya memungkinkan kan. Pada intinya ya itu tadi. Yang penting komunikasi masuk, Mbak Yola. Komunikasi. Nah, kita udah mau masuk nih ke dalam inti pembicaraan nih ya, teman-teman. Jadi yang pertama, yang paling penting banget kayaknya ya, baik itu dalam sebuah hubungan, mungkin relationship antara anak muda, kemudian suami istri, dan juga tentang karir ya Bang ya. Pasti nomor satu itu adalah komunikasi yang harus terjaga. Karena memang kalau misalnya ada miskomunikasi, pastinya ada clash dong di antara pasangan gitu, ataupun antara suami dan istri, ataupun antara ayah dan anak gitu ya. Nah, kemudian nih dari Bang Akbar lagi, selain komunikasi, mungkin juga ada hal-hal lain nih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan hobi kita tadi supaya bisa menjadikan sebuah prestasi dalam hidup kita. Yap. Pada dasarnya kita harus jeli melihat situasi dan kondisi yang ada pada situasi apapun. Artinya kita tahu apa yang ada dalam diri kita cari celahnya di mana nih kira-kira kita bisa masuk. Cari peluang ya. Iya, harus pandai. Kalau bahasa saya menyampaikannya seperti ini. Bahasa saya maksimalkan momen. Jadi maksimalkan momen. Jadi kadang kita dapat momen, tapi nggak kita maksimalkan, kita sia-siakan aja momen. Misalnya kita makan di satu tempat. Kita makan di suatu tempat. Pada saat itu kita ketemu sama someone yang menurut kita berpengaruh di suatu tempat juga, suatu tempat yang lain gitu. Bukan kita sok kenal, bukan kita sok apa. Gak ada salahnya kita sounding dikit. Sebatas say hello, sebatas ngobrol sedikit, selfie sedikit. Itu adalah modal kita untuk menjalin komunikasi sama yang bersangkutan. Dan itu yang saya sebut sebagai maksimalkan momen. Momentum itu sangat penting ya. Benar. Curi satu detik saja perhatian dia, akan hadirnya kita di sana. Curi satu detik saja perhatian dia, akan hadirnya kita di sana. Insya Allah kalau kita bisa menjaga dengan baik, terjalin silaturahmi, mudah-mudahan rezeki itu akan mengalir nanti. Wow. Maksimalkan momen. Ini keren banget ya. Ini tuh kayak buku-buku yang sering aku baca, beberapa buku, aku lupa judulnya. Ini tuh bener-bener kayak, dan juga ada beberapa seminar-seminar gitu yang bilang momentum itu sangat penting. Jadi bener banget yang Bang Akbar bilang, untuk kita mendapatkan uang ataupun kesempatan, itu kan memang orang selalu bilang ya, kesempatan itu akan datang, akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang bilang tidak ada kesempatan kedua gitu. Tapi ketika kita tahu akan momentum dan kita bisa maksimalkan momentum saat itu, timingnya pas gitu ya. Kayak semesta bekerja mempertemukan secara seperti takdir, mempertemukan orang dengan orang gitu kan. Itu benar-benar kayak suatu keajaiban yang bisa menjadi awal untuk menjadi jembatan kita ya, menemukan sesuatu yang berbeda ataupun sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ini benar-benar menarik banget ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah komunikasi. Terus kita juga tadi Bang Akbar sempat bilang kita harus kenali diri kita ya, gali potensi diri kita. Terus juga kita harus jeli dengan peluang yang ada. Terus yang selanjutnya keempat, kita harus manfaatkan momentum. Jadi ketika kita ketemu dengan tidak memanfaatkan, tapi memaksimalkan momen. Bahasa memanfaatkan kadang konotasi negatif bagi orang yang mendengarnya ya kan.
Nih jurnalis sekali ya kalau udah ngomong ya. Oke. Ketarik memaksimalkan ya, bukan memanfaatkan, memaksimalkan momentum yang ada. Oke, nah ada lagi nggak Bang? Selanjutnya mungkin ada yang kelima gitu. Ya, selain kita bisa memaksimalkan momen itu tadi, pada dasarnya kita harus lebih care kepada siapapun. Nah, lebih care kepada siapapun. Contohnya saja, ketika kita menerima pesan dari seseorang, kenapa harus kita tunggu 5-10 detik untuk kita balas kalau kita bisa balas saat itu? Kecuali kita memang dalam kondisi perjalanan, sedang melaksanakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan atau lain-lain sebagainya, mungkin bisa kita jelaskan setelah kita menyelesaikan tugas kita atau pekerjaan kita tersebut. Artinya kita harus lebih care. Terkadang satu pertanyaan yang menurut kita biasa, misalnya contohnya saja, Bang, Abang tahu nggak alamatnya yang jual buahnya yang warna merah isinya hijau di mana? Kita tahu, tapi nggak langsung kita jawab, kita putar-putar dulu. Nggak harus kita putar, langsung aja, oh di sana. Biasanya langsung kita lengkapi, oh di sana. Biasanya jam sekian dia masih ada tuh. Artinya kita secara nggak langsung kita sudah memberikan informasi yang lebih lengkap dari satu pertanyaan yang dia ajukan tadi. Itu menunjukkan bahwasanya kita care atas apa yang dia tanyakan sama kita. Kenapa dia bertanya sama kita? Karena artinya dia sudah menganggap kita tahu atau mengerti akan hal tersebut. Kalau kita nggak bertanya sama kita, nggak mungkin dia bertanya sama kita kan. Kalau dia tidak menganggap kita tahu atau kita mengerti dengan apa yang dia tanyakan. Begitu kira-kira. Wow. Keren. Jadi yang kelima nih adalah kita harus care ya. Jadi kalau misalnya ini tuh kayaknya adalah problematikanya anak-anak zaman sekarang juga kayak termasuk aku gitu. Kalau misalnya kayak masuk pesan gitu kan, kayak aduh nggak bisa jawab sekarang nih, ntar aja deh gitu kan, ngerjain sesuatu yang lain dulu gitu, atau ngapain dulu baru jawab pesan itu. Tapi gimana nih kita ngerubah pola kita lagi, kalau memang mungkin pesan itu bagi kita biasa-biasa aja, tapi bagi seseorang yang menanyakan pesan itu, yang mengirimkan pesan itu kepada kita, siapa tahu itu benar-benar penting dan urgent banget untuk dia gitu ya. Benar. Dan benar. Ini menarik ya, ini tuh kayak psikologi banget yang benar-benar kayak mungkin yang kita pikirkan, kayak orang-orang suka cerita gini ya Bang, yang suka bilang ya kalau misalnya ada orang yang bercerita ke kita terus kayak ngerasa lagi menceritakan masalahnya atau lagi sedih, terus kita berpikir gitu, kalau orang Indonesia katanya ya gitu aja baper, gitu aja Allah cuman gitu doang gitu kan. Jadi kayak banyak tidak merasakan empatinya, tapi menyepelekan gitu ya, menyepelekan masalah seseorang, padahal bagi psikologisnya dia, bagi dia itu adalah masalah yang besar banget. Tapi bagi kita yang mungkin udah terbiasa dengan masalah itu, kita udah menghadapi masalah yang lebih besar lagi, kita beranggapan gitu aja gitu kan. Padahal ternyata hal itu yang bisa menyakiti perasaan teman kita, sahabat kita, atau rekan kita ya, ataupun klien kita. Karena memang segala sesuatu yang bentuknya atau terdengar kecil atau sepele bagi kita, belum tentu bagi orang lain itu adalah hal yang kecil gitu. Nah, kalau bagi kita itu nggak penting banget, siapa tahu bagi mereka itu benar-benar penting banget informasi itu. Wow, keren banget. Akbari Teguh gitu. Dan nggak terasa Bang Akbar, serunya kita ngobrol sebentar lagi itu udah 40 menit loh ngobrolnya ya. Nggak terasa udah ya? Banyak, nggak terasa banget. Udah banyak banget nih yang Bang Akbar udah sharingkan. Tadi aku mau ulas lagi sedikit ya. Jadi untuk kita, profesi itu tidak pernah membatasi kita untuk bisa menyalurkan hobi kita dan mengembangkan potensi diri. Yang penting kalau kita bisa kenali diri kita gali potensi kita, kemudian kita punya komunikasi yang bagus, support yang bagus dari keluarga kita ataupun pasangan kita. Kemudian juga kita bisa jeli melihat sebuah peluang yang ada. Terus juga kita maksimalkan momentum yang ada dan kita care terhadap orang lain. Jadi mungkin juga aku bilang ketika gini ya Bang, aku pernah baca tuh
di buku apa gitu yang bilang ketika kamu melakukan sesuatu itu ataupun kamu mengerjakan sesuatu ataupun menjalankan suatu bisnis, kamu mindsetnya adalah membantu diri kamu dan membantu orang lain. Nah, ketika kamu sudah beranggapan melakukan karena dua hal itu, karena membantu diri kamu dan membantu orang lain, maka akan selalu ada jalan dan akan selalu ada orang-orang yang akan menjadi bukan followers ya, akan menjadi orang yang akan ngikut jejak kamu gitu, karena kamu sudah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ataupun menginspirasi orang lain, kayak gitu ya Bang ya. Benar sekali. Pada intinya apapun yang kita lakukan, saya selalu sampaikan bahwasanya setiap caption yang saya sampaikan atau statusnya juga saya sampaikan tetap jaga hati dan pikiran positif, saling menginspirasi dan terus menebar kebaikan. Karena satu langkah kita keluar dari rumah, paling tidak ada satu hal kebaikan yang harus kita lakukan. Terserah mereka yang di sana mau bilang apa, terserah. Namun yang tahu niatan hati kita adalah kita dan yang di atas, kan. Satu lagi Mbak Yola, bahwasanya yang mungkin saya lupa tadi menyampaikan bahwasanya apapun yang kita lakukan, baik pun hal yang kita lakukan di antara 5 daripada teman, sekali lagi saya sampaikan, di antara 5 daripada teman, mungkin hanya 2 teman kita yang betul-betul mensupport. Teman, sahabat. Yang 3 mungkin apalah itu. Yang satu lagi mungkin manalah bisa itu. Yang satu lagi sudah-sudahlah kamu itu, nggak mungkin. Artinya apa? Artinya kalau kita iya kan? Artinya kalau kita mengikuti yang 3 ini tadi, otomatis potensi diri kita tadi nggak akan berkembang. Kita ikutin yang 2 ini, itulah yang menjadi power kita, itulah yang menjadi sayap-sayap kita untuk kita terbang lebih tinggi lagi. Dan kita tidak bisa memaksakan diri untuk orang lain, semua orang lain itu suka sama kita, nggak bisa. Di antara 5 itu tadi pasti ada 3 atau mungkin 4 yang nggak suka sama kita. Ya nggak apa-apa, selagi kita tidak menyakitin orang, selagi kita tidak berbuat zalim, selagi kita tidak menyakiti hati orang, terserah. Kita tidak butuh penilaian dari mereka yang tidak menganggap kita baik. Namun demikian, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan kalau kita menjaga hati, niat kita, pikiran positif, insya Allah akan berimplementasi baik juga bagi kita. Dan anak keturunan kita nanti akan mendengar cerita-cerita yang baik. Nah, itu salah satu tujuan saya, kenapa saya menjaga komunikasi kepada siapapun. Saya jaga komunikasi sebaik mungkin. Paling tidak anak-anak saya nanti besar, ketika dia berjalan ke Titika, dia ketemu sama someone yang pernah berhubungan dengan kami, dengan saya, dia akan mendengar bahwasanya, oh ayah kamu dulu pernah seperti ini. Jalan ke sini, oh ayah kamu dulu pernah begini. Itu salah satu tujuan kenapa saya menjaga dengan baik sejauh ini. Insya Allah mudah-mudahan konsisten, mudah-mudahan istiqomah apa yang sudah kami rintis, apa yang sudah kami lakukan. Karena ya untuk siapa lagi, untuk anak turunan kita, karena kita hidup di sini nggak tahu, mungkin setelah ini kita apa yang terjadi kita nggak tahu. Paling tidak melalui media ini, setelah ini ada hal-hal baik yang sudah kita sampaikan. Begitu kira-kira Mbak Yola. Yang udah kita tebarkan, wow ini keren banget, inspiring banget ya, super dad gitu ya, super daddy gitu. Emang udah memikirkan sejauh mana sampai masa depan anak-anak nanti ketika mereka sudah tumbuh dewasa dan mereka bertemu dengan rekan-rekannya Bang Akbar, mungkin di tengah perjalanan ataupun di tengah perjalanan sekolahnya nanti ada cerita kebaikan yang udah ditebarkan oleh ayahnya. Dan memang ini tuh benar-benar kayak rantai yang harus terus kita, rantai kebaikan yang harus terus kita sambung-sambungkan terus, jangan sampai terputus ya Bang ya. Jadi memang semoga aja nih teman-teman yang nonton dan juga mungkin ada teman para orang tua ataupun calon-calon yang akan jadi orang tua,
ingatlah yang kamu lakukan hari ini itu, apapun yang kamu tanam hari ini itu yang akan nanti kita tuai juga nih di kemudian hari. Dan kita benar-benar harus mempersiapkan nih calon-calon generasi penerus selanjutnya, karena sekarang ini lagi generasinya kita ya, milenial gitu ya, dan Indonesia menuju Indonesia 2030 dengan program berkelanjutan milik pemerintah, kemudian juga 2045 Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, gimana caranya kita mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya menjadi anak-anak muda yang benar-benar bisa berkontribusi nyata untuk Indonesia, kemudian juga selalu menyebarkan inspirasi dan energi positif supaya Indonesia terus maju gitu. Wow, keren banget, udah 45 menit berjalan dan gak terasa. Aku pengen denger nih mungkin sebelum aku denger Bang Akbar buat ngomong soal harapannya terhadap Indonesia ataupun harapannya untuk anak-anak muda hari ini, mungkin Bang Akbar boleh nih ceritain sedikit kendala terbesar selama ini menjalani profesi dan juga menjalankan hobinya itu apa, atau ada satu kisah yang mungkin sangat mengharu biru, yang unforgettable, yang gak bisa dilupakan sampai hari ini. Mbak Yola, sinyalnya mungkin nggak bagus ya, coba boleh diulangi lagi. Oke. Nah, putus-putus saya dengarnya di sini, Mbak Yola. Yes, oke. Aku ulangi ya. Jadi mungkin selama perjalanan Bang Akbar dengan profesinya dan juga menyalurkan hobinya, apa sih kendala terbesar yang pernah dialami, ataupun ada momen haru ataupun momen yang nggak bisa dilupakan sampai saat ini? Oke. Saya tangkap ada dua ya. Yang pertama adalah kendala terbesar yang kita hadapi selama menjalani apapun itulah. Saya rasa apapun itu ya. Yang kemudian yang kedua adalah momen yang tidak terlupakan sejauh ini. Ya. Oke. Hal ataupun sesuatu yang menurut kita paling menjadi ganjalan lah ya dalam apa yang akan kita lakukan, anggaplah itu ya kendalanya. Kendalanya pada dasarnya bukan dari orang lain, bukan dari waktu, bukan dari pikiran, namun dari hati kita sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, kendala terbesar adalah bukan dari orang lain, bukan dari waktu, atau bukan dari kesempatan yang kita ada. Kendala yang terbesar adalah kendala dari dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena seandainya kita ingin melakukan hal sesuatu tidak dengan konsistensi yang kuat, tidak dengan keyakinan yang teguh, tidak disertai dengan doa dan memohon petunjuk yang di atas, saya rasa itulah kendala terbesar. Namun sejauh ini kita harus bisa memanajemen apa yang ada dalam diri kita ini agar kendala itu hilang. Intinya, terkadang yang menjadi kendala itu adalah pikiran kita sendiri. Kita belum melakukan, kita belum melangkah, namun kita berpikir, oh nanti seandainya saya 5 langkah ke depan, terus saya mau belok kiri, nanti ada lubang, gimana cara saya melewati lubang? Padahal kita belum tahu. Coba aja jalan dulu. Itu tadi, jaga hati, pikiran positif, saling menginspirasi dan terus menebar kebaikan. Ya jaga hati, jaga pikiran ya. Ya hati kita, pikiran kita pasti ya udah mau melangkah 5 langkah, udah 5 aja langkah. Mungkin orang yang lewat di sana sebelum kita melewat mungkin memang ada lubang. Ternyata setelah kita lewat lubangnya tadi sudah dikasih jembatan. Bisa kita lewat dengan enjoy yang tadi. Artinya jangan mau kita dikalahkan dengan pikiran kita, jangan mau kita dikalahkan oleh batin kita sendiri. Jadi kendala yang terbesar adalah dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari waktu, atau bukan dari momen atau kesempatan yang ada. So, satu hal yang menurut tidak kami tidak terlupakan itu tadi. Yang pertama, pengalaman saya selama di LKS, latihan kepemimpinan siswa, saya mendapatkan betul karakter diri, saya mendapatkan betul cara berbicara yang baik di latihan kepemimpinan siswa itu tadi. Dan
disiplin diri yang sudah terbentuk bagi kami mulainya dari sana. Kemudian satu hal lagi, yaitu ketika bulan Agustus di tahun 2013 bisa mencapai bukan puncak sih, nggak di puncak Gunung Kartens ataupun salju abadi di Papua sana. Bagi saya itu hal yang sangat excited, dan itu kenapa bisa kami lakukan ya karena pekerjaan kami bekerja sebagai seorang anggota BRIMOB, kebetulan bertugas di Freeport pada waktu itu, diberikan kesempatan beberapa orang dan salah satunya kami sendiri untuk coba mendaki gunung tersebut. Di antara 14 orang yang di antara 14 orang yang naik, 7 orang mundur, 7 orang lagi alhamdulillah sampai ke titik yang ada saljunya di sana. Dan itu sangat-sangat excited dan sangat-sangat saya rindukan, entah kapan lagi nyampe di sana. Maaf pada waktu itu karena nyampenya di sana, yang ada di sini pikiran kita itu betapa kecilnya diri kita ini, betapa nggak ada apa-apanya diri kita ini, bahwasanya kebesaran Sang Pencipta itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan momen itu tadi, maksimalkan momen itu saya pakai. Maksimalkan momen, mohon maaf, bukan apa-apa. Pada waktu itu kesempatan yang menurut orang mungkin nggak sempat berpikir, saya lakukan di sana. Saya buka semua yang saya pakai. Saya ingin merasakan dinginnya hawa yang betul-betul di sana. Saya sempat dimarah sama komandan, kamu pakai baju kamu pakai jaket. Mohon maaf komandan, setelah ini entah kapan lagi kita sampai di sini. Ya, setelah kapan lagi kita sampai di sini. Ya sudah, ya udah saya lepas. Mungkin 5 sampai 10 menit saya lepas. Saya kibarkan bendera merah putih di sana. Saya pegang senjata, saya foto. Itu tadi maksimalkan momen. Setelah itu, lagi kita di sana. Jadi 2 hal itu tadi. Yang pertama, yang mengalahkan, yang hal kendala terbesar adalah dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri. Yes. Yang hal yang excited itu tadi, saya mendapatkan pengalaman pertama, pembentukan karakter, diri, dan disiplin adalah di latihan kepemimpinan siswa. Selain di Paskibraka, di latihan kepemimpinan siswa adalah salah satu wadahnya. Dan tadi, mendaki puncak salju abadi Kartens di tahun 2013. Bang Akbar, ini ada pertanyaan nih dari yudhistiro.rh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bang Akbar, apa benar kunci berhasil adalah disiplin dan konsisten? Bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Halo Yudhistira, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita harus mendapat restu dari kedua orang tua. Itu first time, kesempatan pertama, apapun yang akan kita lakukan, kita harus mendapatkan izin, restu, dan doa daripada kedua orang tua. Selanjutnya, itu tadi, kita harus disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin juga dengan etika bergaul. Konsisten dengan apa tujuan kita. Kalau tujuan kita ingin menjadi seorang anggota Polri, ya apa saja yang harus kita penuhi. Belajar dengan giat, latihan dengan maksimal, les A, les B, les C, harus kita lakukan. Dan bertanya sama orang yang membidangin itu tadi. Jangan bertanyanya sama orang yang tidak membidangi. Seperti, mohon maaf ini agak melenceng sedikit ya Mbak Yola, namun berkaitan dengan pertanyaannya ya. Berkaitan dengan pertanyaannya. Zaman sekarang kadang orang bertanya, mau masuk polisi harus siapkan berapa uang? Mau masuk tentara harus siapkan uang? Enggak ada di situ. Kenapa saya bicara? Saya sendiri nih orangnya. Ya. Saya sendiri orangnya. Jangan bertanya itu tadi. Mungkin dia bertanya ke alamat yang salah. Bertanyalah sama orang yang betul. Intinya gini, apabila kamu ingin menjadi sesuatu, maka pantaskanlah dirimu untuk menjadi sesuatu itu tersebut. Untuk menjadi seorang ustadz, maka pantaskanlah diri kita untuk menjadi seorang ustadz. Bagaimana caranya? Ya belajar, bergaul, bersahabat dengan tentunya di tempat-tempat pengajian, belajar dengan para guru-guru tentunya, kepada alim ulama tentunya.
Kalau kita bercita-cita menjadi seorang ustadz, namun kita bergaulnya di tempat-tempat yang bertolak belakang, itu nggak bakalan tercapai, nggak bakalan nyampe. Betul. Jadi pantaskan diri kita untuk menjadi apa yang kita tuju. Begitu kira-kira. Jadi yang pertama itu adalah bukan disiplin diri, bukan konsisten, bukan juga yang lain. Yang pertama adalah restu dan doa daripada kedua orang tua. Terima kasih Yudia. Ya, makasih ya buat Yudhistiro, Mas Yudhistiro yang udah bertanya. Nah, sekarang waktunya tinggal 5 menit lagi nih, Bang. Jadi sebelum kita close live-nya, karena kan kalau udah 1 jam dia automatically bakal mati sendiri live-nya. Jadi kita mau denger nih harapan Bang Akbari ya untuk Indonesia, ataupun harapan Bang Akbari di kehidupan Bang Akbari mungkin di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Baik. Terima kasih Mbak Yola. Yang pertama tentunya saya jawab dulu ya dari Yudhistira. Terima kasih kembali Yudhistira. Ya, bahwasanya apapun yang kita lakukan, kita berfokus sama atau kepada perbaikan kualitas diri kita. Implementasinya ya kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita sebagai seorang pelajar, maka belajarlah layaknya seorang pelajar yang baik. Kalau kita sebagai seorang pekerja, maka bekerjalah dengan standar operasional prosedur pekerjaan yang ada. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, pedagang, maka berdaganglah, berusahalah sesuai dengan rule yang sudah ditentukan. Kalau kita sebagai seorang abdi negara, maka kita akan mengabdi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan peranan kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang tim medis ataupun petugas medis ataupun yang lain-lainnya ya sesuaikan dengan fungsi pekerjaan kita masing-masing. Jangan kita memasuki ranah yang tidak seharusnya kita berada di sana. Jadi mari kita saling membangun Indonesia. Kalau Mbak Yola tadi menyebutnya, mari kita membangun Indonesia dari potensi, dari sisi, dari keahlian, dari peranan kita masing-masing. Dengan itu tadi, samakan pikiran, samakan mindset untuk Indonesia yang lebih baik. Kira-kira begitu menurut saya. Siap Mas 2045 ya. Wow, thank you so much buat Bang Akbar yang udah meluangkan waktunya hari ini, udah berbagi banyak insight dan juga berbagi banyak ilmu buat teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah join, teman-teman yang udah bertanya. Semoga sukses selalu untuk Bang Akbar, sukses di karirnya di dunia publicity dan juga di TV, kemudian juga sukses untuk karirnya di dunia TNI, abdi negara, TNI maaf, sebagai Polri, abdi negara, pokoknya abdi negara lah ya. Semoga juga sukses menjadi ayah yang hebat, ayah yang baik untuk anak-anaknya, menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang dan selalu menginspirasi. Dan gak terasa kita udah di penghujung acara, udah kayak di TV banget ya kita ya, di layar kaca pemirsa. Kayaknya baru mulai aja tadi ya. Iya, ini udah mau selesai aja nih. Dan ada Bang Ari Jordani. Halo Bang Ari. Ini juga salah satu MC Hits Jambi loh teman-teman. Dan banyak banget nih teman-teman tadi yang juga teman-teman dari MC, teman-teman dari Jambi yang udah bergabung. Terima kasih banyak. Teman-teman dari Abdi Negara juga. Terima kasih banyak. Sukses untuk semuanya. Sukses untuk Bang Akbar ya. Salam untuk keluarga. Semoga selalu sehat. Tetap jaga kesehatan ya walaupun kita udah memasuki new normal. Dan Jambi baik-baik aja. Doakan aku bisa segera pulang ke Jambi mudik ya, karena udah rindu banget nih sama Jambi. Iya, karena udah aku pengen cepet-cepet selesai nih pandeminya dan Indonesia kembali normal, kembali sehat biar bisa ketemu lagi sama teman-teman di Jambi. Salam juga buat teman MC Squad Jambi ya Bang Akbar. Oke, untuk kata Bang Ari. Terima kasih tuh ada Ari Jordani. Bang Ari sama Ami. Sampai ketemu lagi Pak Akbar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam hormat untuk teman-teman semua yang ada di sana ya Yola ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Aku Yolanisa mohon pamit undur diri ya. Terima kasih udah join. Sampai ketemu lagi di live aku di weekend nanti ya. Dadah, assalamualaikum.